Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini dihadiri Pak Mukti, ternyata sebagai wali siswi dan juga Sekum PP Muhammadiyah, juga Pak Izul, alhamdulillah. Yang berikutnya Kepala Sekolah, Direktur, keliru ya menyebutnya, Direktur Mu'alimat, Mu'alimin, dan Bu Soimah yang sudah kondur BPH, dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pagi hari ini alhamdulillah kita semua, khususnya saya, bergembira, bersyukur, terharu ya, karena bersama-sama dengan kader-kader persyarikatan, orang tua siswi dan juga siswi yang akan diwisuda, juga hadirin semuanya. Ini membuat perasaan kita semuanya tentu akan berkecamuk begitu. Alhamdulillah saya baru pertama hadir ini, walaupun sudah hampir 12 tahun jadi pimpinan pusat Aisyah, tapi kalau ke acara mu'alimat itu mesti yang lulusan mu'alimat gitu ya. Jadi saya ini baru pertama kali ini. Kalau ngisi materi ya pernah ya Bu ya di mu'alimat, tapi ya pelepasan baru kali ini. Kebetulan yang lulusan mu'alimat jadi ketua umum itu Bu Nurdana pas tidak bisa. Bu ketua umumnya Bu Bayin juga pas di luar Jawa, sehingga saya yang ada di Jogja harus mau, dan saya bersemangat karena ketemu dengan orang-orang atau yang diharapkan bisa meneruskan perjuangan Aisyah ke depan. Kita semua sekali lagi memang harus bersyukur tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Surat Ibrahim ayat ini memang bisa diucapkan itu relatif mudah, dihafalkan juga mudah, tapi mempraktekannya itu yang mungkin perlu perjuangan kita semuanya. Perlu dimaknai lebih dalam bagaimana ayat itu kita praktekkan. Baik, karena terbatas waktu ya, saya sekali lagi mengapresiasi keputusan orang tua ya. Dalam hidup itu kan tidak bisa tidak mengambil keputusan, dan keputusan yang diambil orang tua, yang diambil oleh siswi dalam menentukan karir kedepannya melalui pendidikan dan memilih madrasah mu'alimat adalah sesuatu yang luar biasa, dan ini semua harus disiapkan serta dilakukan ya, tidak bisa hanya diangan-angankan saja. Tentunya ada pergulatan-pergulatan, tetapi alhamdulillah keputusan sudah diambil, dan saya mengapresiasi apa yang sudah menjadi keputusan tersebut. Generasi muda sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa ini akan mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan keluarga sampai dengan kepemimpinan bangsa dan negara. Generasi muda dengan kepribadiannya yang generasi muda itu identik belum stabil ya, dan juga mudah terpengaruh, dan juga sering mengadopsi nilai-nilai yang mereka anggap modern dan sedang tren untuk dijadikan panutan. Ini perlu tempat untuk bisa mendewasakan mereka.
Sejarah mencatat tidak ada perubahan besar untuk kemajuan bangsa di Indonesia ini maupun di dunia tanpa peran dan sumbangsih kaum muda. Boleh dikatakan jika tanpa pemuda mustahil Indonesia bisa merdeka. Di sini kita bisa melihat betapa besarnya peran orang-orang muda, ya. Anda semua ini orang-orang muda, sudah hampir tidak jadi anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, sudah hampir 18 tahun, ya. Pantas jika dikatakan bahwa orang-orang muda adalah penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dulu kala, sekarang dan yang akan datang sesuai dengan fitrahnya, pemuda merupakan tulang punggung negara, penerus estafeta perjuangan terhadap bangsanya. Demikian juga di persyarikatan, Anda semua adalah kader-kader persyarikatan yang sangat amat diharapkan untuk bisa meneruskan estafet perjuangan persyarikatan yang kita cintai. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah menyampaikan bahwa jika kamu ingin melihat masa depan sebuah negara, lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Jadi seperti apa Aisyah ke depan, Muhammadiyah ke depan diantaranya dengan melihat kalian semua, ya, akan nampak itu, ya. Pemuda salah satu tonggak dan tolak ukur kemajuan peradaban. Jika ingin menengok masa depan Islam, maka lihatlah generasi muda Islam pada hari ini, ya. Lihatlah peran mereka di dalam masyarakat saat ini, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka berjuang di dalam dakwah, dan bagaimana adab serta akhlak mereka, dan juga masyarakat pada umumnya. Mungkin saya perlu menyampaikan sedikit kisah yang pernah saya baca itu, ya. Riwayatnya Pak Habibie gitu, ya. Dulu Pak Habibie di Eropa waktu sekolah berkumpul dengan teman-temannya dan mereka berdiskusi bahwa Soekarno itu jadi presiden di Indonesia karena sekolah di luar negeri, ya. Kita ini besok yang akan menggantikan Soekarno, ya. Maka kita sekolah sekarang di Eropa, gitu, ya. Dan pada suatu saat dia sakit, yang mengirim makanan, yang menjenguk dan sebagainya itu bule, perempuan bule. Teman-temannya tadi itu menanyakan, Habibie, itu pacarmu ya? Bukan, loh kok setiap saat berada di dekat kamu? Awas kamu, besok katanya mau jadi pemimpin Indonesia, istrinya harus orang Indonesia. Itu cerita yang mungkin agak pas saya ceritakan karena memang pikirannya itu harus besar. Mungkin Habibie cuma mau sekolah, mau pinter gitu, ya, bikin pesawat, mungkin tidak itu, tetapi berpikir besar memimpin Indonesia. Jadi dulu yang hanya gurauan, mungkin Anda juga pernah bergurau dengan teman-teman di asrama gitu, ya. Wah, besok jadi ketua Aisyah, wah harus itu, harus dibicarakan. Insya Allah masuk di bawah sadar kita dan akan juga sampai. Insya Allah bermanfaat dimanapun tempatnya. Jadi mulailah selalu berpikir besar, jangan kecil-kecil, mulailah berpikir besar. Tapi melakukan tindakan yang kecil-kecil itu penting. Jadi itu cerita sedikit, ya, intermezzo. Selain itu, kalau saya membaca sejarah Islam misalnya, ya, apakah sudah sesuai dengan generasi muda di zaman Rasulullah? Mari kita cocokkan. Saya juga punya anak, punya cucu gitu, ya, sering menasehati, sering bercerita, karena usianya sudah menasehati, ya. Misalnya ada 5 yang ingin saya sebutkan. 1, Usamah bin Zaid, umurnya 18, memimpin pasukan yang anggotanya adalah pembesar sahabat seperti Abu Bakar dan Umar, umur 18, ya. Zaid bin Sabit, umurnya 13 tahun, penulis wahyu,
dalam 17 malam mampu menguasai bahasa Suryani sehingga menjadi penerjemah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hafal kitabullah dan ikut serta dalam kodifikasi Al-Quran. Umurnya berapa tadi? 13 tahun. Jadi lebih tua, lebih muda dari yang ada di sini. Yang nomor 3, Attab bin Usaid, umurnya 18 tahun, diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gubernur Mekah. Masih muda, ya, semua muda. Yang terkenal yang Anda sering baca juga riwayatnya, Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, 22 tahun menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium pada saat para jenderal agung sudah putus asa, ya. Mimpin 88.000 atau pasukannya itu kalau baca riwayatnya itu 4 kilometer. 4 kilometer cara beri komandonya gimana ya, belum ada elektronik ya. Mungkin pakai diteriakkan 4 kilometer dan bisa menaklukkan Konstantinopel. Ini usianya tidak tua-tua tetapi muda semuanya. Jadi saya bersyukur Anda semua masih muda, prestasinya ada yang internasional dan nasional. Ini modal bagi persyarikatan, bagi Anda semua untuk mengaktualisasikan diri dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, Abdurrahman An-Nasir, 21 tahun, ini juga menguasai bidang sains ya. Silahkan nanti dibaca, dibuka. Saya juga cuma googling ini ya, juga membaca terus. Terakhir, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang diwisuda pada khususnya, bahwa perempuan yang disebut-sebut menjadi agen perubahan dimulai oleh Aisyah pada tahun 1917 dan pada 1928 menorehkan prestasi dengan menggerakkan Indonesia untuk sampai lahir Kongres Perempuan Indonesia atau Kongres Wanita Indonesia. Saat ini era digital dan itu memang merubah pola budaya dan cara hidup masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan cara baru dalam memahami agama ya. Sekarang ini luar biasa perubahan-perubahan yang kita hadapi, kita nikmati akibat dari pembelahan zaman melalui pandemi Covid ya. Insya Allah Al-Quran menuntunkan dan juga Al-Quran dan As-Sunnah sudah menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu mampu menjawab segala tantangan di era kapanpun. Dan sekarang era industrialisasi, era milenial ya kalau bahasanya, setelah globalisasi, era milenial itu era Anda semuanya, dan mari kita hadapi dengan belajar, mempersiapkan diri terus-menerus dan selalu membuka wawasan, merubah mindset kita bahwa dunia berada di genggaman kita, dan insya Allah kita menjadi salah satu di antara umat manusia di dunia ini yang akan bersama-sama memimpin masyarakat menuju hari yang lebih baik. Seperti yang kita tahu, Aisyah Muhammadiyah lahir untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Enak sekali kita semua sudah hidup di era yang modern. Mudah-mudahan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang dicanangkan oleh persyarikatan kita, oleh Muhammadiyah, Aisyah dan juga ortum-ortumnya bisa kita wujudkan dengan kerja keras, kerja yang cerdas, dan selalu berkolaborasi dan bersinergi bersama-sama. Selamat sekali lagi untuk siswi-siswi yang 173 siswi yang di wisuda pada siang hari ini. Dan terakhir pada orang tua sekali lagi saya ucapkan selamat.
Bapak Ibu sudah membuat keputusan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak kita. Terima kasih. Alhamdulillah, nasrum minallah wal fathun qarib babasiril mukminin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.